Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyajikan materi tentang biodiversitas. Saya, Andini Syafina Nasution, sebagai penyaji pertama, akan memaparkan tentang apa itu biodiversitas. Biodiversitas adalah keanekaragaman di antara makhluk hidup dari segala sumber, termasuk di antaranya daratan, lautan, dan ekosistem akuatik, serta kompleks-kompleks ekologis yang merupakan bagian dari keanekaragamannya, mencakup di dalamnya spesies dan ekosistem. Biodiversitas sama artinya dengan keanekaragaman hayati, yaitu variasi dan variabilitasi kehidupan di bumi. Variasinya mencakup genetik, spesies, dan ekosistem. Selanjutnya, saya akan memaparkan pendapat para ahli tentang biodiversitas. Di sini saya mencantumkan pendapat dari WWF, World Wide Fund, sebuah organisasi non-kepemerintahan yang menangani masalah konservasi, penelitian, dan restorasi lingkungan. Biodiversitas menurut WWF pada tahun 1989 mereka menyebutkan bahwa sebagian keanekaragaman hidup di bumi mencakup jutaan spesies tumbuhan, hewan, mikroorganisme, serta ekosistem yang dibangun sehingga menjadi sebuah lingkungan hidup. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994, biodiversitas adalah semua unsur ekosistem, jenis, juga genetik tumbuhan, hewan, dan jasad renik atau mikroorganisme yang keberadaannya penting untuk dijamin karena berperan dalam keberlanjutan kehidupan. Materi selanjutnya ialah prinsip dasar taksonomi. Taksonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu tasein yang artinya mengelompokkan dan nomos yang artinya aturan. Taksonomi merupakan suatu sistem pengelompokan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri sesuai aturan yang telah disepakati dan disusun sesuai tingkatannya dari yang tinggi dan rendah berdasarkan persamaan ciri-cirinya. Unit taksonomik tertentu pada tingkat jenjang apapun disebut takson. Ilmu yang mempelajari mengenai tata cara pengelompokan disebut dengan taksonomi. Kajian taksonomi. Yang pertama, deskripsi. Deskripsi merupakan kegiatan menggambarkan dan menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup secara rinci. Mendeskripsikan makhluk hidup, langkah dalam proses taksonomi meliputi ciri morfologi atau bentuk fisik yang tampak dengan mata telanjang. Yang kedua, identifikasi. Identifikasi makhluk hidup berarti proses mencocokkan dari hasil deskripsi suatu makhluk hidup dengan lainnya untuk mengetahui apakah terdapat persamaan ataupun perbedaan ciri-cirinya. Dalam identifikasi, sangat penting untuk memiliki kunci identifikasi yang berfungsi sebagai rujukan dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Yang ketiga, binomial nomenklatur. Dalam penentuan nama suatu makhluk atau spesies baru harus mengikuti aturan penamaan yang telah diakui secara internasional. Tujuannya agar setiap spesies memiliki nama yang seragam dan dikenal di seluruh dunia karena setiap daerah atau wilayah biasanya memiliki penamaan tersendiri yang dapat mengakibatkan kebingungan dalam komunikasi untuk tujuan ilmiah. Cara penamaan ini diperkenalkan oleh Bapak Taksonomi yaitu Carolus Linnaeus. Yang aturannya yang pertama ialah nama spesies terdiri atas dua kata, yaitu genus dan kata kedua menunjukkan spesies. Yang kedua, nama genus terletak di kata pertama yang huruf awalnya diawali dengan huruf kapital, sedangkan nama spesies diawali dengan huruf kecil. Nama ilmiah juga harus dicetak miring ataupun digaris bawahi. Yang ketiga, nama otoritas diberikan di belakang nama spesies dan ditulis dengan huruf tegak. Nama lengkap berlaku untuk hewan dan singkatan berlaku untuk tumbuhan. Contohnya dapat teman-teman baca di slide berikut ini. Yang keempat, nama ilmiah harus lengkap jika disebutkan pertama kali, namun dapat disingkat untuk nama genus jika disebut selanjutnya dengan cara mengambil huruf awal genus dan diberi titik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Hanja Febriel. Baiklah Ibu dan teman-teman, saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu mengenai klasifikasi makhluk hidup. Jadi, di dalam klasifikasi makhluk hidup itu terdapat tingkatan ataupun takson makhluk hidup. Nah,
takson ini dimulai dari tingkat yang tertinggi sampai tingkat yang terendah. Jadi, tingkat yang tertinggi itu dimulai dari domain atau daerah, selanjutnya itu kingdom atau kerajaan, yang ketiga film atau divisi, yang keempat kelas, yang kelima ordo, yang keenam family, yang ketujuh genus, dan kedelapan spesies. Nah, adapun tingkatan atau takson makhluk hidup dari tingkat tertinggi pada tingkat yang terendah adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah domain. Domain dalam klasifikasi ilmiah biologi adalah tingkatan tertinggi dalam takson yang berada di atas kerajaan. Menurut sistem 3 domain yang diperkenalkan oleh Charles tahun 1928 sampai 2012, pohon kehidupan terdiri dari 3 domain. Yang pertama adalah archaea, yang kedua bakteria, yang ketiga eukariota. Next, yang kedua itu tingkatannya adalah kingdom atau kerajaan. Adapun pembagian daripada kingdom ini, yang pertama adalah kingdom Monera. Kingdom ini merupakan organisme uniselular tanpa nukleus. Yang kedua yaitu kingdom Protista. Eukariotik yang memiliki jaringan sederhana. Yang ketiga itu kingdom fungi atau jamur. Lalu yang keempat adalah kingdom plantae atau tumbuhan. Yang kelima adalah kingdom animalia atau hewan. Next yang ketiga, filum atau divisi. Nah, filum itu digunakan untuk takson hewan, sedangkan divisi digunakan untuk takson tumbuhan. Kingdom animalia dibagi menjadi beberapa filum, seperti filum Chordata, atau memiliki notochorda saat embryo, film Echinodermata atau hewan berkulit duri, dan film Platyhelminthes atau cacing pipih. Lalu, nama divisi pada tumbuhan menggunakan akhiran pita, contohnya kingdom Plantae, dibagi menjadi 3 divisi antara lain Bryophyta, tumbuhan lumut, Pteridophyta, tumbuhan paku, serta Spermatophyta, tumbuhan berbiji. Next, yaitu keempat adalah kelas. Anggota takson pada setiap film atau divisi dikelompokkan lagi menjadi ordo berdasarkan persamaan ciri-ciri yang lebih khusus. Nama kelas tumbuhan menggunakan akhiran yang berbeda antara lain Opsida untuk lumut, Edoniae untuk tumbuhan berbiji tertutup, Piceae untuk alga, dan lain-lainnya. Contoh divisi Angiospermae dibagi menjadi 2 kelas, yaitu kelas monokotil dan kelas dikotil. Next, tingkatan takson yang kelima yaitu ordo atau bangsa. Anggota takson pada setiap kelas dikelompokkan lagi menjadi ordo berdasarkan persamaan ciri-ciri yang lebih khusus. Nama ordo pada takson tumbuhan umumnya menggunakan akhiran ales. Contohnya saja, kita lihat pada kelas dikotil dibagi menjadi beberapa ordo, antara lain ordo Solanales, Cucurbitales, Rosales, Malvales, Asterales, dan Poales. Lalu tingkatan yang keenam yaitu family. Berasal dari bahasa Latin familia, nama famili bertumbuhan umumnya menggunakan akhiran aceae. Misalnya Compositae, nama lain dari Asteraceae, dan Graminae, nama lain dari Poaceae. Sementara itu, nama famili pada hewan umumnya menggunakan akhiran kata idae. Misalnya Hominidae pada manusia, Felidae pada kucing, dan Canidae pada anjing. Tingkatan yang ketujuh adalah genus. Anggota takson setiap famili dikelompokkan lagi menjadi beberapa genus berdasarkan persamaan ciri-ciri tertentu yang lebih khusus. Kaidah penulisan nama genus ialah menggunakan huruf kapital pada kata pertama dan dicetak miring atau digaris bawahi. Sebagai contoh, famili Poaceae terdiri atas genus Zea atau jagung, Triticum atau gandum, Saccharum tabu, dan Oryza padi-padian. Next, tingkatan takson yang paling terendah
terendah itu adalah spesies. Nama spesies terdiri dari dua kata. Kata pertama menunjukkan nama genusnya, dan kata kedua menunjukkan nama spesifiknya, atau menunjukkan nama spesies. Sebagai contoh, pada genus Rosa terdapat spesies Rosa multiflora, Rosa canina, Rosa gigantea, Rosa alba, Rosa rugosa, dan Rosa dumalis. Nah, terdapat beberapa sistem klasifikasi yang dikenal, yaitu sistem buatan, sistem alami, dan sistem filogenetik. Yang pertama kita berbicara mengenai sistem alami. Sistem ini mengelompokkan organisme berdasarkan sesuatu yang diyakini terdapat di alam dan menggunakan informasi yang tersedia dengan mudah, misalnya dari ciri morfologi. Yang kedua adalah sistem buatan. Sistem ini berdasarkan beberapa sifat-sifat persamaan tambahan berupa satu atau lebih ciri morfologi sebagai bantuan untuk identifikasi tanpa melihat kesamaan struktur lainnya. Contohnya klasifikasi tumbuhan oleh Carolus Linnaeus berdasarkan alat reproduksinya seperti warna bunga, struktur benang sari dan putik serta bentuk daun. Yang ketiga adalah sistem filogeni atau sistem filogenetik. Sistem ini disusun dengan melihat keturunan dan hubungan kekerabatannya. Selain itu, sistem ini menjelaskan mengenai kesamaan susunan molekul dengan senyawa biokimia pada makhluk hidup seperti berdasarkan hubungan genetik. Nah, yang terakhir adalah sistem klasifikasi modern. Klasifikasi sistem modern dibuat berdasarkan hubungan kekerabatan organisme atau filogenetik, ciri-ciri gen atau kromosom, serta ciri-ciri biokimia. Pada klasifikasi sistem modern, selain menggunakan dasar perbandingan ciri-ciri morfologi, struktur anatomi, fisiologi, etologi, juga dilakukan perbandingan struktur molekul dari organisme yang diklasifikasikan. Baiklah, Ibu dan teman-teman, itulah penjabaran materi dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahra Salsabila Siregar dari kelompok 3. Di sini saya akan membawakan materi yang sebelumnya dibawakan oleh Atika. Di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi makhluk hidup. Yang pertama, klasifikasi dua kingdom. Dalam sistem dua kingdom ini terbagi menjadi dua periode, yaitu masa Aristoteles dan masa Carolus Linnaeus. Yang A, kingdom tumbuhan, B, kingdom hewan. Yang kedua, klasifikasi tiga kingdom. Sistem tiga kingdom ditemukan oleh seorang ahli biologi Jerman, Ernest Haeckel, pada tahun 1866. Tiga kingdom tersebut yaitu A, kingdom Protista, B, kingdom Plantae, dan C, kingdom Animalia. Yang ketiga, klasifikasi empat kingdom. Sistem klasifikasi empat kingdom ditemukan oleh ahli biologi Amerika Serikat Herbert Faulkner Copeland pada tahun 1956. Ia mengelompokkan makhluk hidup menjadi empat kingdom, yaitu A, kingdom Protista, B, kingdom Plantae, C, kingdom Animalia, dan D, kingdom Monera. Selanjutnya yang keempat, klasifikasi 5 kingdom. Sistem 5 kingdom ditemukan oleh seorang ahli ekologi Amerika Serikat, Robert H. Whittaker, pada tahun 1969 dengan menggunakan dasar tingkatan organisme, susunan sel, dan faktor nutrisinya. Adapun sistem klasifikasi 5 kingdom ini adalah sebagai berikut: A, kingdom Protista, B, kingdom Plantae, C, kingdom Animalia, D, kingdom Monera, dan E, kingdom Fungi. Selanjutnya yang kelima, klasifikasi 6 kingdom. Sistem klasifikasi 6 kingdom dikembangkan oleh ahli mikrobiologi Amerika Serikat,
Carl Woese pada tahun 1977. Ia mengelompokkan makhluk hidup ke dalam 6 kingdom, yaitu A. Kingdom Archaebacteria, B. Kingdom Eubacteria, C. Kingdom Protista, D. Kingdom Fungi, E. Kingdom Plantae, dan F. Kingdom Animalia. Selanjutnya saya akan menjelaskan prinsip taksonomi. Prinsip taksonomi merupakan dasar-dasar dalam klasifikasi yang terstruktur. Berikut ini dasar-dasar klasifikasi makhluk hidup. Yang pertama, persamaan yang dimiliki. Klasifikasi menunjukkan beberapa organisme yang memiliki ciri-ciri yang sama dikelompokkan dalam jenis yang sama. Yang kedua, perbedaan yang dimiliki. Tingkatan takson yang semakin ke bawah, maka ciri-cirinya semakin banyak yang sama, namun juga tetap memiliki perbedaan. Selanjutnya, yang ketiga, klasifikasi berdasarkan ciri morfologi. Selanjutnya, yang ketiga, klasifikasi berdasarkan ciri morfologi dan anatomi. Yang keempat, klasifikasi berdasarkan ciri biokimia, yaitu berdasarkan jenis enzim, protein, dan DNA. Contohnya dengan mengidentifikasi makhluk hidup berdasarkan DNA, maka dapat diketahui hubungan kekerabatannya dengan yang lainnya. Yang kelima, klasifikasi berdasarkan manfaat. Beberapa organisme yang menguntungkan diklasifikasikan menurut manfaatnya. Misalnya jenis-jenis tanaman yang bisa dimanfaatkan untuk tujuan pengobatan. Selanjutnya, manfaat dari taksonomi. Taksonomi memberikan manfaat bagi manusia seperti yang pertama, taksonomi memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan, terutama ilmu biologi. Taksonomi memudahkan kita mempelajari makhluk hidup yang beragam dengan membuat suatu pengelompokan yang sistematis dengan dapat diketahui hubungan kekerabatan antar spesies. Yang kedua, taksonomi dapat menggambarkan keanekaragaman ciri dan sifat suatu organisme sehingga memberikan peluang kepada manusia untuk dapat memanfaatkan potensi dan manfaat dari suatu organisme tersebut. Dan yang ketiga, membuka kesempatan kepada manusia untuk mengeksplor sumber daya yang ada di dunia, sehingga kemungkinan dapat menemukan spesies-spesies baru dan dapat memberikan penanaman pada spesies tersebut sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya terjadi kepunahan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang permasalahan biodiversitas di Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan kasus deforestation atau penggundulan hutan di Kalimantan, dari illegal logging ke perkebunan sawit. Deforestation. Pada saat ini, deforestasi di Indonesia telah menurun dibandingkan dekade 1990. Bukan karena perbaikan manajemen, namun terutama karena sejumlah besar hutan di Kalimantan dan di Sumatera telah musnah dan tidak ada peremajaan kembali yang signifikan. Dalam 100 tahun terakhir, pembukaan hutan di Indonesia terkonsentrasi di Kalimantan dan Sumatera. Selanjutnya, dalam kurun 50 tahun terakhir, Pulau Kalimantan kehilangan sekitar 2/3 tutupan hutannya. Di sisi lain, sejumlah besar hutan telah diubah menjadi lahan perkebunan khususnya sawit. Hutan tropis merupakan kawasan yang cocok untuk perkebunan kelapa sawit. Kelapa sawit merupakan salah satu minyak nabati terkemuka yang diproduksi secara global, merupakan 1/4 dari konsumsi minyak sayur global dan sekitar 60% perdagangan minyak sayur secara internasional. Selanjutnya, kelapa sawit adalah penghasil minyak sayur yang paling produktif dan menguntungkan untuk produksi biofuel. Kelapa sawit hanya tumbuh di daerah tropis dan telah dibudidayakan secara besar-besaran di Indonesia, Malaysia, dan Thailand di Asia Tenggara.
Nigeria di Afrika, Kolombia di Ekuador di Amerika Selatan, dan Papua Nugini di Oseania. Permintaan global untuk minyak sawit diperkirakan meningkat 2 kali lipat pada tahun 2020. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Arum. Terima kasih. Malaysia dan Thailand di Asia Tenggara, Nigeria di Afrika, Kolombia di Ekuador di Amerika Selatan, dan Papua Nugini di Oseania. Permintaan global untuk minyak sawit diperkirakan meningkat 2 kali lipat pada tahun 2020. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Arum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arum Aisyah. Baiklah Ibu dan teman-teman, saya akan melanjutkan materi selanjutnya mengenai monokultur kelapa sawit dan dampaknya. Budidaya kelapa sawit modern umumnya bersifat monokultur, berbeda dengan di negara asalnya, Afrika Timur, yang merupakan tanaman agroforest. Pohon kelapa sawit menghasilkan buah-buahan pada tahun ketiga, dengan hasil per pohon meningkat secara bertahap sampai puncak sekitar 20 tahun. Oleh karena itu, perkebunan kelapa sawit biasanya hancur dan ditanam kembali pada interval 25-30 tahun. Wahid et al. 2005. Inilah gambar hilangnya tutupan hutan di Kalimantan. Ahli News 2007. Dapat kita lihat pada gambar dari tahun 1950 hingga tahun 2020, hutan di Kalimantan mengalami pengurangan pohon yang sangat signifikan. Dan inilah gambar distribusi global kelapa sawit dan potensi konflik dengan keanekaragaman hayati. Yang A, daerah vertebrata darat yang tinggi endemisme. B, distribusi global budidaya kelapa sawit. C, daerah pertanian cocok untuk kelapa sawit dengan dan tanpa hutan. Dan D, lahan kelapa sawit di Asia Tenggara. Fizeberg et al. 2008. Proses produksi minyak sawit cenderung mengurangi air tawar dan kualitas tanah, dan mempengaruhi masyarakat setempat yang bergantung pada produk-produk ekosistem seperti makanan dan obat-obatan, dan jasa ekosistem seperti regulasi hidrologi siklus dan tanah perlindungan yang disediakan oleh hutan. Dari sudut pandang ekologi, budidaya monokultur kelapa sawit bisa menjadi hambatan terhadap migrasi spesies dan menyebabkan kerentanan lebih besar terhadap penyakit tanaman. Konversi hutan alam meningkatkan fragmentasi habitat dan hilangnya keanekaragaman hayati. Efek tepi abiotik meliputi kerentanan terhadap angin, pengeringan, dan terjadinya kebakaran. Oleh karena itu, perkebunan kelapa sawit mengandung lebih sedikit biomasa dan memiliki umur lebih pendek dari hutan alam, lebih sedikit menyimpan karbon. Pengeringan lahan gambut untuk dikonversi menjadi perkebunan juga bisa memberikan kontribusi yang signifikan terhadap emisi gas rumah kaca. Baiklah Ibu dan teman-teman, itulah penjabaran materi dari saya. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dina Nursal. Di sini saya akan membahas tentang hilangnya tutupan hutan di Kalimantan. Dengan adanya penerbangan liar yang merajalela telah membuat hutan-hutan terancam punah di planet ini dan telah menyebabkan tertekannya harga kayu di seluruh dunia. Pada tahun 1960, sekitar 82% dari Kalimantan berhutan. Pada tahun 1995, tutupan hutan berkurang menjadi 52%. Pada tingkat deforestasi saat ini, 98% dari hutan dataran rendah di Indonesia diperkirakan akan hancur pada tahun 2022. Hal itu disebabkan oleh permintaan seluruh dunia untuk minyak sawit, sehingga mengalami peningkatan tajam selama beberapa tahun terakhir. Sawit adalah minyak nabati yang paling banyak diproduksi di seluruh dunia karena mudah untuk dikelola. Lebih dari 90% dari
minyak sawit yang dihasilkan digunakan untuk memproduksi produk makanan, kosmetik, deterjen, dan lilin. Perluasan perkebunan kelapa sawit di Kalimantan sangat mengkhawatirkan. Oleh karena itu, perlu upaya melestarikan alam di Kalimantan, misalnya melalui proyek Heart of Borneo, meliputi sekitar 30% luas daratan Borneo. Heart of Borneo mencakup lebih dari 22 juta hektar hutan hujan tropis di 3 negara, yaitu Brunei Darussalam, Indonesia di Kalimantan, dan Malaysia di Sabah dan Sarawak. Sekian, terima kasih. Salah dan jangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.